Rahayu, Rahayu, Rahayu Sekung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Ong Wilahing Mastono Musidam Sekaring Bono Langkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Selasa, kami selalu membuka diskusi dan pembelajaran aksara Jawa di tempat ini, dan kami tetap berkhidmat apapun yang akan kita laksanakan di setiap hari Selasa. Sudah menjadi perintah dari beliau, guru kami Kiai Syekh Maulana Muhammad Hasan Salim, membuka pengajian di tempat ini sambil menyiapkan kopi untuk kawan-kawan. Saya mengisi ruang untuk tetap menyampaikan pembelajaran aksara Jawa. Hari ini ingin membahas tentang aksara Ro Roso Ingsun Kang Hantulusi. Cinta kasih kita itu seperti kasih sayang Allah kepada semua ciptaannya. Tadi pada waktu siang tadi saya ke tempat-tempat saudara-saudara saya yang bekerja sebagai petugas lapangan di Samsat di Samsat Kedinding, dan terjadilah sebuah dialog. Walaupun terbata-bata, saya cukup diam mendengarkan seputar apa yang dibicarakan. Ada yang coba memancing tentang ketetapan dari apa yang menjadi petunjuk kita semua. Nah, ada yang menyampaikan, betulkah bahwa dari apa yang disampaikan itu menjadi sebuah kewenangan dan ketetapan bahwa nafsu itu ada dua? Betulkah Mas Taufik itu? Jadi nafsu yang ditunjukkan oleh manusia dan nafsu yang ditunjukkan oleh Allah Gusti, atau nafsu billah atau nafsu binas. Jika itu nafsu dari yang ditunjukkan oleh manusia, berarti itu adalah ciptaan dari hati dan pikiran kita. Tapi kalau itu nafsu yang ditunjukkan oleh itu adalah sebuah perintah dari ma'rifah itu sendiri, yang biasanya muncul secara otomatis, intensif, itu dilakukan oleh badan itu sendiri, baik itu secara rutin maupun itu tentatif. Kenapa saya katakan rutin? Bisa saja petunjuk itu seperti kita sakit perut harus ke kamar mandi, kita mau kencing harus ke kamar mandi, badan kita mau ngantuk kita tidur, seperti itu. Kita kelaparan kita makan, jadi setelah selesai rasa lapar ya sudah selesai, setelah sudah cukup kita istirahat, kita istirahat selesai. Ketika sudah selesai kita mengeluarkan kotoran itu sebagai sebuah perintah billah itu tadi, maka sudah tuntas sebagai sebuah petunjuk. Nah, jika manusia yang mengalami itu atau yang mempengaruhi dari badan itu sendiri berbeda, dia tidak berkesudahan, dia terus mencoba membuat ruang yang tidak mengenal batas. Namun jika dia mampu mengendalikan itu sendiri, maka dia punya batas. Jika dia tidak terkendalikan, maka dia tidak punya batas. Bahkan semua, kalau bisa 24 jam itu akan dikuasai semuanya oleh binas. Namun kalau semua itu bisa dikuasai, maka dia punya ruang yang terbatas. Roso ingsun kan hantulusi, bagaimana sebenarnya cinta kasih yang ditunjukkan oleh Gusti Kang Akarya Jagat itu betul-betul dipahami sebuah pemahaman yang holistik, yang universal, yang betul-betul tidak hanya sekedar membaca tulisan. Jadi saya sampaikan ke Mas Amri tadi di Samsat bahwa aksara ini ada makna sebenarnya, ada ukoronya yang bisa menjelaskan tentang makna aksara. Karena aksara Jawa bisa dipakai dalam bahasa Madura, bahasa Osing, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa
Batak. Secara filsafat, A itu siapa? Allah yang membuat kekuasaan atas kuasa itu sendiri dalam sifat-sifatnya yang menunjukkan rasa ingsun kang manusia. Jadi sebenarnya yang muncul di dalam ketetapan itu adalah petunjuk itu sendiri yang tidak akan berhenti hanya pada batas ruang yang diyakini oleh orang. Maka begitu pentingnya memahami nilai-nilai filsafat aksara Jawa itu sendiri, karena betul-betul kita akan bersatu mengenal yang menciptakan kehidupan, bersatu dengan mengenal siapanya yang menciptakan kehidupan, bersatu dengan siapa yang hidup dalam kehidupan. Nah, disitulah kenapa kita harus mengenal. Saya analogikan dulu tadi dengan kawan-kawan. Nah, aku takok jaluk kopi, pasti aku kenal karo sing duwe kopi, wajib. Yang mau kenal, oh iki Pak Darto sing dodolan kopi, tapi orangnya tidak dikenal dan tidak tahu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Bisa saja hanya bisa menikmati kalau dia tidak ada, tapi kita tidak akan berulang dan meminta dengan tepat. Bisa saja akhirnya orang lain yang disuruh. Maka yang terjadi kita tidak mengenal yang sesungguhnya, maka kita hanya kenal dengan namanya. Jika kita kenal dengan namanya, wajib kenal dengan materialismenya atau objeknya, barangnya, bendanya. Maka ketika kita sudah mengenal, maka yang tidak akan nampak di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bersatu dengan yang menciptakan itu sendiri. Maka wajib hukumnya tidak hanya mengenal nama, tapi mengenal dalam sifat-sifatnya, dalam wujud apa yang menjadi petunjuk-petunjuk dalam hidup. Maka disitulah pentingnya kita belajar aksara Jawa agar tidak kita terpapar dengan pemahaman-pemahaman di luar dari ketetapan orang-orang Jawa itu sendiri. Semoga bermanfaat. Rahayu.